Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama eduklas.id di video pembelajaran kimia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas hukum dasar kimia. Kita akan membahas hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, kelipatan berganda, diri rusak, dan juga hipotesis Avogadro. Dan juga ada contoh-contoh soal jika kalian melakukan praktikum gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai aja dari hukum kekekalan massa. Nah, jadi hukum kekekalan massa itu apa? Nah, penemunya pertama adalah Antoine Lavoisier atau Antoine Lavoisier. Nah, si Antoine Lavoisier ini menyatakan bahwa massa sebelum reaksi itu sama dengan massa zat setelah reaksi. Contohnya seperti pada gambar ini. Nih, kita bisa lihat di sini ada CaCl2 solution atau calcium chloride solution, dan juga ada natrium sulfate. Ada natrium sulfate solution di bawah sini. Nih, coba saya tandain pakai warna yang berbeda. Ini ada lautan CaCl2, dan ini ada lautan Na2SO4 di bawah sini. Ketika diputar, otomatis kan dia tercampur ya. Tercampur gitu. Nah, ketika tercampur, berarti ini yang udah tercampur nih ya. Tercampur. Ternyata ketika ditimbang lagi, masanya sama. Di sini 300 gram, di sini juga 300 gram. Makanya muncul hukum ini. Massa zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat setelah reaksi. Contoh lainnya gimana? Contohnya kita mereaksikan kalsium dengan O2 menghasilkan CaO gitu ya. Kalau kalsiumnya 20 gram di sini dan oksigennya 10 gram, maka kalsium oksida di sini berapa? Gampang teman-teman, kan ini udah ada hukumnya nih. Massa sebelum reaksi, total gitu ya, total massa sebelum reaksi itu sama dengan total massa setelah reaksi. Sebelum reaksi, ini kan sebelum, ini sesudah ya teman-teman. Sehabis tanda panah ini sesudah. Sebelum reaksi, ini berarti ada berapa gram? Ya tinggal jumlahkan ya teman-teman. 20 tambah 10. Jadi 30 gram. Artinya, sesudah reaksi, itu juga 30 gram. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa kalsium oksida ini masanya adalah 30 gram. Contoh soalnya gimana? Contoh soalnya kayak gini nih. 528 gram tembaga bereaksi dengan belerang, membentuk tembaga 2 sulfida sebanyak 10,72 gram. Berapa gram belerang yang bereaksi untuk membentuk tembaga 2 sulfida? Ya udah, kita pertama-tama harus menuliskan reaksi dulu nih. Karena ini kan masih dalam bentuk kalimat, supaya lebih jelas kita menuliskan reaksi dulu. Tembaga itu kan namanya Cu ya, Cu. Ditambah belerang itu kan S. Tapi ingat teman-teman, kalau pada keadaan standar atau di dunia ini gitu ya, itu gak ditemukan S doang. Kita harus kasih S8 di bawah sini. Baru kita menghasilkan tembaga 2 sulfida. Rumusnya seperti ini. Ya udah, di sini kan diketahui awalnya itu di sini bukan 528 gram tapi 5,28 gram. Di sini kan diketahui bahwa tembaganya itu 5,28 gram. Dan membentuk tembaga 2 sulfida sebanyak 10,72 gram. Di sini 10,72 gram. Baru ditanya berapa belerang di sini untuk membentuk ini. Ya udah, berarti ini pakai matematika dasar aja ya teman-teman. Anggap di sini X gitu ya. Kalau dirumuskan secara matematika yang bagusnya gitu ya, kita tuliskannya begini kan, berarti awalnya itu 5,28 tambah X, kita gak tahu berapa, hasilnya 10,72 gram. Berarti X-nya sama dengan 10,72 dikurangin 5,28. X-nya berarti 5,44 gram. Nah, jadi belerang untuk membentuk tembaga 2 sulfida ini itu sebanyak 5,44 gram.
Atau kalau mau simpelnya kalian tinggal pakai logika. Hasil akhirnya segini. Awalnya ditentukan segini. Kita mau cari tahu nih berapa selisihnya kan berarti. Oke, kita lanjut sekarang ke hukum perbandingan tetap atau disebut juga hukum Proust gitu ya. Kalau yang tadi ini bisa disebut juga sebagai hukum Lavoisier. Atau kalau di Inggrisnya itu hukum kekekalan massa itu the law of conservation of mass gitu ya. Sekarang kita ke hukum perbandingan tetap atau hukum Proust gitu. Hukum ini menyatakan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu tetap. Ada syaratnya tapi perbandingan massa-massa unsur ini tetap harus mengikuti hukum kekekalan massa. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misal ada kayak tadi ya, kalsium tambah O2 menjadi CaO gitu ya. Diketahui ini tuh 3 gram. Di sini 8 gram. Berarti CaO-nya berapa? Ingat, kita harus masih mengacu pada hukum kekekalan massa yang tadi. Berarti CaO di sini tinggal tambahkan saja dong 3 tambah 8, yaitu 11 gram. Nah, jika teman-teman perhatikan, perbandingan antara unsur-unsur ini, massa dari unsur-unsur ini adalah tetap. Jadi kalau misalnya kita kalikan 2 gitu ya, ya udah berarti ininya jadi 6 gram, ininya jadi 16 gram, ininya jadi 22 gram. Jadi perbandingannya mana? Yang ini dong. 3:8 gitu ya. Hasilnya jadi pasti 11 gitu. Ingat, kalau misalnya perbandingan, artinya harus yang paling sederhana, bukan 6:16. Karena ini belum sederhana nih. Sederhananya kita harus bagi 2 menjadi 3:8. Karena 3:8 ini kan udah nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan bulat. 3, misalnya 3 dibagi 3. 8 nggak mungkin dibagi 3 dong, hasilnya pasti sisa. Jadi, perbandingan tetapnya adalah 3:8. Oke, kita kan tahu nih sekarang, Ca tambah O2 menjadi CaO ini perbandingannya 3:8. Bagaimana jika ada soal seperti ini? Di sini 6 gram gitu ya. Di sini 20 gram. Hasilnya 22 gram. Nah, ini gimana? Ini kan tidak mengikuti hukum kekekalan massa dan juga tidak mengikuti hukum perbandingan tetap. Artinya di sini itu ada massa yang tidak bereaksi. Kita tahu bahwa di sini perbandingannya adalah 3:8. Ketika nih kita lihat nih di sini, 6 gram. 6 gram ini kan dari perbandingan sini kita kali 2 ya. Jadi di sininya 6 gitu. Nah, harusnya di sini berarti 16 dong. Bukan 20. Sehingga artinya apa? Artinya ada 4 gram yang tidak bereaksi membentuk CaO ini. Kan kita coba ke contoh soalnya yang lebih jelas gitu ya. Ditanya di sini massa Fe atau besi untuk 8 gram sulfur itu berapa? Jadi sulfurnya ketika 8 gram, massa Fe yang dibutuhkan tuh berapa? Ya udah, di sini kita tahu nih. Ada 7 gram, 4 gram, 11 gram. Sekarang kita lihat. Pertama, apakah ini sesuai dengan hukum kekekalan massa gitu ya. 7 tambah 4 sama dengan 11. Udah benar. Artinya, dia bisa juga dinyatakan sebagai hukum Proust ya, hukum perbandingan tetap. Coba, di sini apakah sudah bilangan paling sederhana? 7. 7 kita bagi misalnya dengan 7. 4 tidak bisa dibagi dengan 7. Berarti 4 juga nggak bisa dibagi dengan yang lain gitu ya. Nggak bisa dibagi 2. Oke. Berarti ini sudah bilangan paling sederhana. Artinya sudah tidak dapat dibagi lagi gitu dengan angka yang sama. Kalau gitu, ditanyakan sekarang 8 gram sulfur. Berarti 8 gram sama 4 gram. Ini berarti dikali 2 kan? Nih, berarti dikali 2. Artinya, kalau dikali 2, Fe-nya ini jadi 14 gram,
S8-nya ini jadi 8 gram, dan FeS-nya ini atau besi sulfidanya ini menjadi 22 gram. Berarti massa Fe untuk 8 gram sulfur itu sebanyak 14 gram. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke hukum berikutnya, yaitu hukum kelipatan berganda atau disebut juga hukum Dalton. Nah, orangnya seperti ini ya. Hukum Dalton. Nah, hukum Dalton itu menyatakan apa? Adanya banyak pembentukan senyawa dari unsur-unsur sejenis berbeda gitu. Contohnya seperti apa? Nih, contohnya C ini, ketika direaksikan dengan oksigen seperti ini, itu bisa membentuk CO2. Tapi, karbon juga ketika direaksikan dengan O doang, itu bisa membentuk CO. Nah, massa oksigennya ini kan 1:2 ya teman-teman. Nah, jadi intinya hukum Dalton ini, kita bisa mencari nih, si perbandingannya tuh berapa dari patokan massa senyawa lain. Makanya ada yang dijadikan patokannya gitu. Contoh lebih jelasnya, seperti ini. Jadi, kita itu ada dikasih senyawa gitu ya. Senyawa. Ada senyawa 1, senyawa 2, dan senyawa 3 gitu ya. Di dalam senyawa ini, itu ada unsur P dan juga unsur L. Nah, oke. Kita buat garis seperti ini. Jadi, senyawa 1 ada unsur P dan L, terus senyawa 2 ada unsur P dan L, dan sampai senyawa 3. Tapi perbandingannya berbeda. Di senyawa 1, unsur P-nya ini 20%. Di senyawa 2, unsur P-nya ini 25%. Di senyawa 3, unsur P-nya ini 50%. Oh, berarti kalau misalnya diketahui di sini 20%, otomatis di sini 80% dong. Kan maksimal 100% ya. Di sini berarti 75%. Di sini adalah 50%. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, berapa sih perbandingan dari contoh yang L gitu ya? Berapa sih perbandingannya? Nah, maka dari itu ya, kita harus buat salah satu unsurnya ini perbandingannya tetap. Berarti di kasus ini kita mau buat si unsur P-nya ini. P-nya ini kita mau buat tetap. Berarti ya udah, kita mau buat tetapnya kemana? Kita buat tetapnya ya, misalnya 20, 25, 50. Kita cari kan berapa persen gitu yang bisa dikalikan ke ini semua, yaitu ke 100%. Nih, kita tulis P dan L. Ini hasil perhitungan gitu ya. P aksen, L aksen. Kita coba buat ini semua ke 100%. Nah, berarti 20 ke 100 itu kan dikali 5 ya. Otomatis si L di sininya juga harus ikut dikali 5. Jadi 400%. Sama juga yang bawah, 25% ke 100% kan dikali 4. Otomatis 75%-nya itu harus ikut dikali 4. Nah, teman-teman di sini mungkin udah kebayang fungsi dari kita membuat tetap nih. Salah satu unsurnya. Misalnya kita mau cari L, berarti kita yang buat tetapnya itu di P. Kalau kita mau cari P, berarti yang kita buat tetap adalah yang di L. Oke, terakhir, 50 ke 100 dikali 2 kan. Otomatis 50 di sini juga harus dikali 2. Ininya kalau di sini dikali berapapun, di sini juga harus sama dikalinya. Oke, berarti jadi 100%. Nah, lihat, di sini kan tetap. Di sini ada 4, 3, dan 1 kan. Kalau misalnya kita sederhanakan gitu ya, kita bagi 100% semua, hasilnya kan 4, 3, 1. Maka dari itu, kita bisa simpulkan. Nih, kita bisa simpulkan L dalam senyawa 1 banding L dalam senyawa 2 banding L di senyawa 3 itu perbandingannya 4:3 banding 1. Dan ingat, perbandingan ini harus bentuk bilangan bulat dan sederhana. Artinya sudah tidak bisa dibagi lagi dan bukan dalam bentuk koma. Oke, coba kita ke contoh soal yang ini.
Diketahui O pertamanya itu 50%, O keduanya 60%. Berapa perbandingan belerang dengan oksigen untuk membentuk ya? Ini membentuk sulfur dioksida. Oke, kita gampang aja, kita buat tabel seperti tadi. Di senyawa 1, berarti ini kan senyawa 1 ya, ini senyawa 2 gitu ya. Senyawa 1, kita lihat di sini O-nya adalah 50% kan. Di senyawa 2, kita lihat bahwa O-nya adalah ini 60%. Berarti kita kan mau mencari belerangnya ya. Belerang itu S kan lambangnya. Atau S8 gitu ya. Karena harus dalam kondisi yang ada di dunia ini gitu ya. Kondisi seimbang gitu. Berarti S8 di sini adalah 50% dong. Karena kan hasilnya 100%. Di sini berarti 40%. Ya udah, karena kita mau cari perbandingan dari belerang ini, yang kita mau cari kan S8 ini kan, bukan O. Maka O ini yang harus kita buat tetap. Nih, kita buat hasil setelah kita buat tetap. Berarti O di sini kita buat ke 300% ya. Kan 50 dikali 6, 60 dikali 5. Kayak nyari ini loh, kalau misalnya mau kalau misalnya kita mau cari gini nih. Kita mau nyari 1/2 ditambah 2/4. Berarti kita ngarahnya ke 4 dong, karena ini tinggal dikali 2. Jadi cari seperti kalian nyari pertambahan di pecahan kayak gini ya. Atau KPK ya kalau nggak salah namanya. Oke. Ini kan sudah nih dapat. Kita udah membuat O-nya itu tetap. Ya udah, berarti kita tinggal ikutin aja ke S8-nya. 50 ke 300 berarti kan dikali 6 ya. Nah, di sini dikali 6, artinya si S8 ini juga kita kali 6, jadi 300%. Untuk O, 60 ke 300 itu kan dikali 5 ya. Otomatis S8-nya itu juga harus dikali 5. Hasilnya jadi 200%. Nah, udah nih kita dapat perbandingannya, yaitu kita bagi jadi bilangan bulat yang sederhana, 3/2. Jadi, perbandingan belerang antara senyawa di pertama dan di kedua adalah 3/2. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum Gay-Lussac. Nah, dua hukum ke belakang ini ada hubungannya sama gas gitu ya. Tadi kalau di hukum-hukum sebelumnya ini lebih ke solid dan liquid gitu, aqueous gitu ya. Kalau ini ada hubungannya dengan gas. Nah, hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, ingat harus pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi sama dan bulat sederhana. Koefisien reaksinya juga menyatakan perbandingan volume gas. Contohnya gimana? Contoh nih, ada H2 gas tambah O2 gas menjadi H2O gas. Ingat, harus disetarakan ya reaksinya. Berarti di sini setengah. Nah, kita kali 2 gitu ya, biar menghilangkan pecahan ini. Tambah O2 gas. Jadi 2H2O gas gitu ya. Artinya apa? Di sini kita bisa menyatakan bahwa H2 ini volumenya adalah 2 liter. Kenapa? Karena koefisien reaksi di sini, ini adalah koefisien reaksinya yang di depan angkanya, itu sama aja sama volume gasnya. Berarti di sini karena ini 2, berarti kita bisa menyatakan bahwa H2 ini adalah 2 liter. Di sini 1 liter, di sini 2 liter gitu ya. Maaf, saya ngelingkarinnya harusnya di sini ya, di angka 2 sini. Nah, di sini ya. Ini koefisien reaksinya. Nah, hukum Gay-Lussac intinya itu, koefisien reaksinya itu menyatakan volume gasnya juga. Nih. Sekarang kita coba ke contoh soalnya gitu ya. Berapakah volume nitrogen yang bereaksi dengan 6 liter hidrogen untuk membentuk amonia pada suhu dan tekanan yang sama? Kalau sudah ada kata-kata pada suhu dan tekanan yang sama, artinya kita bisa menerapkan hukum Gay-Lussac ini gitu ya.
Nah, berarti udah kita tinggal tulisin dulu reaksinya gitu ya. Reaksinya bagaimana? Reaksinya kan berarti volume nitrogen. Ingat, nitrogen itu dalam keadaan standarnya adalah N2. Ditambah hidrogen. Hidrogen juga H2 kan. Membentuk amonia. Amonia itu apa? NH3. Ingat, kita setarakan dulu ya, teman-teman. Jadi di sini kan N-nya 2, berarti di sini 2 gitu ya. Di sini 3. Nah, ini udah setara ya teman-teman. N di sini 2, di sini 2, H di sini 6, di sini 6. Ya udah, karena kita ditanya benar, sebelumnya kita harus tulis dulu nih yang diketahui. 6 liternya di sini kan. Nah, karena kita ditanyanya si N2 ini, kita bisa pakai rumus matematika sederhana. Yaitu koefisien yang ditanya, berarti di sini 1 kan, karena nggak ada apa-apa, per koefisien yang diketahuinya apa? Si hidrogen ini. Hidrogen ini koefisiennya berapa? 3. 3, kita tulis di bawah, dikali volume yang diketahui 6. Berarti volume N2 ini, ya udah, coret-coret 2 liter, di sini 2 liter. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita bisa mencari volume lainnya dari koefisien yang sudah diketahui nih, dari volume yang sudah diketahui gitu. Oke. Berarti kan kalau misalnya kita lihat gitu ya, di sini 6 liter, 2 liter. Berarti kan ini kalau dibagi 2 gitu ya, sama aja. Perbandingannya 1:3 gitu ya. Oke, untuk lebih ringkasnya lagi, kita akan meringkas rumusnya. Tadi rumusnya apa? Yaitu koefisien yang ditanya, yang ingin kita tahu, per koefisien yang diketahui pada soal, dikali volume yang diketahui. Ingat, senyawanya harus sama ya, atomnya harus sama, koefisien yang diketahui sama volume yang diketahuinya. Baru kita bisa mencari volume berapa dari koefisien yang ditanya itu. Oke, selanjutnya kita ke hipotesis Avogadro gitu. Nah, hipotesis Avogadro itu apa? Jadi, dia itu melanjutkan hukum Gay-Lussac ini. Bedanya, dia menyatakan bahwa koefisien yang bereaksi itu juga menunjukkan perbandingan jumlah partikel yang bereaksi. Contohnya, kita simpelnya pakai ini ya, air gitu ya, perbandingan air. 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O gini ya. H2 di sini kan koefisiennya 2. Berarti ada 2 biji gitu ya, 2 biji H2 yang bereaksi gitu. Sesuai hipotesisnya Avogadro. Nih, O2-nya berarti cuma 1 ya. Nah, cuma 1 gini. Menghasilkan 2H2O. Nah, di sini kan koefisiennya 2. Artinya ada 2 biji si H2O-nya ini. H2O kan bentuknya gini ya. Berarti H2O ini tuh ada 2 biji. Nah, jadi si hipotesis Avogadro ini menyatakan bahwa ya ini koefisiennya itu menunjukkan berapa biji sih si partikel ini itu ikut bereaksi gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari si Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro ini. Koefisien reaksi ini itu bisa dinyatakan sebagai volume yang bereaksi dan juga jumlah si molekulnya yang bereaksi. Ini adalah Gay-Lussac dan ini adalah hipotesis Avogadro. Nah, sekarang penerapan dari kedua hukum ini gitu ya, ada di contoh kasus pada laboratorium. Kalau misalnya kalian melakukan percobaan di laboratorium gitu ya. Sekarang kita lihat nomor pertama. Suatu unsur senyawa hidrokarbon CH3 yang berwujud gas terbakar menurut reaksi berikut. Ini ada reaksinya, belum setara. Oke. Dari percobaan diketahui bahwa untuk membakar 2 liter gas CX3 ini diperlukan 5 gas oksigen. Nah, arti T dan P ini berarti pada tekanan dan suhu yang sama gitu ya. Dan dihasilkan 4 liter gas karbon dioksida. Tentukan rumus. Kita harus ditanya rumus molekul hidrokarbon tersebut. Artinya apa? Kita harus tahu nih rumus ini tuh berapa. Artinya juga apa? Kita harus mencari X-nya berapa, Y-nya berapa.
Caranya gimana? Udah, pertama-tama kita buat dulu reaksinya. Nah, oke. Baru kita translate nih soal ini. 2 liter gas CXHY. 2 liter di sini. 5 liter gas oksigen. 5 liter. 4 liter gas karbon dioksida. Pada nih T dan P gini kan, berarti pada suhu dan tekanan yang sama. Artinya soal ini kita bisa menggunakan hukumnya si Gay-Lussac yang menyatakan bahwa volume-volume di bawah ini itu sama aja sama koefisiennya gitu. Ya udah, berarti di sini 2 liter. Karena ini 2 liter berarti koefisiennya 2 dong. Karena lihat 2, 5 sama 4 ini udah perbandingan yang sederhana. Gak bisa dibagi lagi. O2-nya berarti di sini 5. CO2-nya di sini 4. Oke. Supaya lebih ini biar gampang gitu ya nantinya. Kita harus menyetakan O-nya. Kenapa? Karena O di sini kan yang udah diketahui. Sedangkan X dan Y di sini kan tidak diketahui. Jadi kita setarakan O-nya dulu. O di sini itu 10 kan. Di sini 8 tambah 1. Berarti kita harus kalikan 2 ya yang di sini. Artinya kita tambahkan di sini koefisiennya 2 ya. Nah, kayak gini. Ya udah, kita udah bahas yang menyetakan. Kita tinggal tentukan si X dan Y-nya dari penyetaan reaksi juga. Caranya gimana? Ya udah, tinggal C nih. C di kiri, berarti X di sini dikali koefisien dong. 2X. Kayak rumus ABC kalau teman-teman ingat di video sebelumnya. Dan di kanan 4 ya. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, namun nih, hanya berapa? Di kiri berarti ininya dikali koefisien 2Y sama dengan di kanannya berapa? Oh, 4 kan? Ya udah, berarti Y-nya 2. Berarti rumus molekulnya itu C2H2. Ingat rumus molekul ya. Nah, rumus molekulnya itu C2H2. Tinggal masukin aja X-nya ke sini, Y-nya ke sini. Oke, selanjutnya itu ada contoh kasus pada laboratorium yang kedua, teman-teman. Contohnya gimana? Pada pembakaran sempurna 5 liter, berarti pada suhu dan tekanan yang sama, campuran CH4 dan C2H6 itu menghasilkan 7 liter karbon dioksida. Tentukan volume masing-masing gas dalam campuran tersebut. Nah, ini cukup rumit ya, teman-teman. Tapi langkah pertama adalah kita harus memahami bahwa CH4 dan C2H6 ini dibakarnya secara terpisah. Tapi ketika si CH4 dan C2H6 ini digabungkan, maka dia itu menghasilkan 5 liter gitu. Artinya kita buat persamaan reaksinya terpisah dulu nih. Kan reaksi pembakaran kayak gini ya, teman-teman. Selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Kita juga buat yang C2H6-nya. Nah, setelah kita dapat, kita kan nggak bisa ini ya. Ya, itu salah. Setelah kita dapat, kita setarakan dulu nih reaksinya gimana. Untuk reaksi pertama berarti kan ininya 2 ya, di sini 2H2O, setara. Untuk yang di reaksi kedua berarti di sini 7/2, di sini 2, 3. Nah, ini udah setarakan, teman-teman. Baru kita lihat di sini 5 liter. Tadi kan saya bilang, kalau CH4 dan C2H6 ini dicampur, hasilnya 5 liter. Berarti kita bisa anggap X. Kita anggap si C2H6 ini, misalnya saya mau anggap C2H6-nya ya, biar lebih gampang gitu ya. Kita anggap X. Artinya CH4 ini berapa? Berarti 5 kurang X dong. Kan kalau digabung hasilnya 5. Berarti tinggal selisihnya gitu ya. Nah, lalu diketahui juga apa nih? Dihasilkan 7 liter karbon dioksida. Artinya, CO2 yang pertama, CO2 dari sini, ditambah CO2 dari sini, itu hasilnya 7 liter. Artinya gimana? Kita harus mencari CO2-nya dong. Caranya gimana? Pakai perbandingan koefisien. Pakai rumus yang ini nih, koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali volumenya ya. Karena volumenya nggak tahu ya, berarti kita kalikan dengan
yang kuning ini. Berarti si CO2-nya ini kan 1/1 ya. Jadi 5-X. Kalau di sini berarti jadi 2X gitu ya. Berarti kan tinggal tinggal 2/1 dikalikan X gitu ya. Jadi 2X. Kan volume yang ditanya, volume yang diketahui, kita kan ketahuinya si C2H6 kan, X-nya kan. Menjadi 2X gitu ya. Ya udah, berarti kita tinggal masukin aja. Ini kan CO2 yang pertama, ini CO2 yang kedua. Kita tinggal masukin 5-X ditambah 2X, hasilnya 7. Berarti X-nya berapa? Ya udah, berarti X-nya adalah 2 gitu ya. Berarti kan ini tinggal dipindah ke situ. Nah, hasilnya 2 gitu ya. Kita simpen X-nya 2. Ya udah, karena kita udah tahu X-nya 2, kita bisa tahu dong CH4-nya berapa. Nih, saya tulis di sini ya. Coba pakai warna lain, warna biru ya. Kan CH4-nya itu 5-X. Ya udah, kita tahu X-nya berapa, tinggal masukin aja 5 kurang 2, 3. Berarti CH4-nya ini 3 liter kan. C2H6-nya, C2H6-nya adalah X. X-nya berapa? 2, ya udah 2 liter. Nah, lihat nih. Tahu kan? Berarti 3 tambah 2, 5. Benar nih, sama soalnya. Artinya, CH4-nya ini 3 liter dan C2H6-nya ini adalah 2 liter. Gitu teman-teman untuk soal nomor 2 ini. Oke, kesimpulannya apa? Tadi kan kita sudah mempelajari hukum dasar ya, hukum dasar kimia. Ada yang namanya itu hukum kekekalan massa atau hukumnya si Lavoisier. Lalu ada hukum Proust, perbandingan tetap. Lalu juga ada hukumnya si Dalton, kelipatan berganda. Ada hukumnya Gay-Lussac. Dan ada hipotesis Avogadro gitu ya. Kalau ini berarti massa saat sebelum itu sama dengan yang sesudah gitu ya. Kalau post ini tetap harus mengacu pada si hukum Lavoisier ini. Tapi kita bisa menyatakan bahwa masa-masa ini itu merupakan perbandingan yang tetap. Perbandingan gitu ya. Hukum Dalton gimana? Hukum Dalton itu menyatakan bahwa ada perbandingan tetap di senyawa yang berbeda. Misalnya senyawa 1 gitu ya. Senyawa 1 ini mengandung unsur C sama O misalnya. Senyawa 2 itu juga mengandung unsur C dan O. Tapi bandingannya beda, masanya beda gitu ya, persenannya beda, sehingga kita bisa mengetahui perbandingannya kayak tadi gitu ya. Gay-Lussac apa? Menyatakan bahwa koefisien itu sama dengan volumenya dalam gas gitu ya. Avogadro apa? Koefisien sama dengan jumlah molekul yang bereaksinya gitu. Segitu aja teman-teman untuk video hukum dasar kimia. Semoga membantu untuk kalian semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.